Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari P18C, izin untuk mempresentasikan role play tentang metode primer dan metode keperawatan discrete learning. Baiklah, untuk anggotanya sendiri ada Hasim Fatur Rahman, yang kedua ada Ilyas Anwar Rifai, Febriana Elsa, Ganis Amelia, Fitriani Arifah, Iin Budina, Indris Dawati, dan Inayatus Sadia. Baiklah, untuk teman-teman semuanya bisa langsung dimulai. Skenario metode primer. Di ruang perawatan 15 melatih Rumah Sakit Husada tahap pre-ronde keperawatan. Sebelum melakukan ronde keperawatan, ketua tim menentukan kasus yang akan dirondekan dan menentukan tim ronde keperawatan. Kemudian ketua tim menemui kepala ruangan untuk meminta persetujuan di nurse station. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya mau melaporkan mengenai pasien dengan Tuan S yang sudah 5 hari dirawat dan belum ada peningkatan yang berarti. Jadi saya bermaksud untuk melakukan ronde keperawatan Pak. Oh begitu, baiklah. Untuk pasien yang dari Buni itu ya, yang penyakitnya demam tipoid? Iya Pak, benar. Klien itu sudah 5 hari dirawat, tetapi belum ada kemajuan. Jadi apakah Bapak setuju jika dilakukan ronde keperawatan pada Tuan S? Baik, saya setuju. Untuk persiapannya bagaimana ya, sudah sampai apa? Saya sudah menyiapkan tim yang akan melakukan ronde keperawatan Pak, dan insya Allah besok akan dilaksanakan. Nanti saya akan melakukan info konsen kepada pasien dan keluarganya Pak. Baiklah, silahkan dilakukan. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya permisi terlebih dahulu ya Pak. Ya. Setelah mendapat persetujuan dari kepala ruangan, ketua tim melakukan inform konsen kepada pasien dan keluarganya di ruang pasien. Assalamualaikum, bagaimana keadaan Bapak saat ini? Oh, masih begitu-begitu aja, Mbak. Masih demam. Oh iya, sabar dulu ya Pak. Jadi begini, Tuan S ini akan kami jadikan pasien untuk ronde keperawatan. Apa dari pihak keluarga bersedia? Apa itu ronde keperawatan? Itu sendiri merupakan suatu kegiatan setelah dilakukan ronde keperawatan dan tindakan keperawatan, masalah bisa berkurang atau teratasi. Oh begitu, saya setuju saja. Yang penting Bapak bisa cepat sembuh dan pulang. Baik, jika Ibu setuju bisa tanda tangan di sini ya. Ini surat persetujuan bahwa Tuan S dan keluarga bersedia kami jadikan pasien ronde keperawatan. Baik Bu. Jadi nanti akan ada perawat yang akan memeriksa Tuan S untuk mengetahui masalah yang terjadi pada Tuan S saat ini ya. Oh iya Bu. Kalau begitu, saya permisi terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu. Setelah melakukan inform konsen dan mendapat persetujuan dari pasien dan keluarga, ketua tim melakukan pertemuan dengan anggota tim atau perawat pelaksana untuk melakukan pembagian tugas di ruang perawat. Assalamualaikum, Nurse Ganis dan Nurse Ilyas. Waalaikumsalam. Baiklah, langsung saja seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, kita akan melakukan ronde keperawatan pada Tuan S, dan hari ini kita akan melakukan tahap ronde keperawatan ya. Oh iya, Tuan S yang masuk dengan diagnosa tipoid ya? Iya, benar Nurse Ganis. Dia sudah 5 hari, tapi belum ada perubahan yang memperlihatkan kemajuannya. Ya, kasihan sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan? Begini Nurse Ilyas, Mas sekarang tolong lakukan pengkajian ulang pada Tuan S untuk mengetahui masalah apa saja yang sebenarnya terjadi pada Tuan S sekarang ini ya. Baik, akan saya lakukan.
Anggota tim ronde pun melakukan pengkajian kepada pasien di ruang pasien. Assalamualaikum. Permisi, kami perawat yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kepada Tuan F. Apa bisa dilakukan sekarang? Ganis. Keluarga pasien. Oh iya, silakan. Anggota tim pun melakukan pemeriksaan dan pengkajian kepada Tuan S. Keadaan umum Bapak denyut nadi 80 kali per menit. Baik pemeriksaan. Setelah waktu dengan pasien dan keluarga. Bu, kami sudah melakukan pengkajian terhadap Tuan S dan ini hasilnya. Baiklah, mari kita ke pasien untuk melakukan validasi data dan kontrak waktu untuk ronde keperawatan besok ya. Ketua tim dan anggota tim pun menemui pasien dan keluarganya untuk melakukan kontrak waktu di ruang pasien. Assalamualaikum Bu, tadi sudah diperiksa sama Nurse Ganis ya, dan Nurse Ilyas. Waalaikumsalam. Iya, Mbak. Jadi begini, rencananya besok akan diadakan ronde keperawatan. Jadi kami akan memanggil Ibu besok sekitar jam. Baik, Bu. Ketua. Narator keesokan hari. Lanjut, Ina. Keesokan harinya, ronde keperawatan pun dimulai. Ronde keperawatan dihadiri oleh kepala ruangan, ketua tim, anggota tim, atau perawat pelaksana, dan perawat konsuler di ruang perawat. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk tujuannya sendiri untuk mengatasi masalah keperawatan pada klien yang belum teratasi selama di rumah sakit ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan untuk Nurse Fitri selaku ketua tim untuk memberikan penjelasan tentang pasien ronde keperawatan kita kali ini. Silahkan. Fitri diganti dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hasim selaku Kepala Ruangan. Pasien ronde keperawatan kita kali ini adalah Tuan S dengan diagnosa medis demam tipoid. Klien sudah dirawat 5 hari tapi belum ada kemajuan. Kemarin dilakukan pengkajian ulang oleh Nurse Ganis dan Nurse Ilyas dan didapatkan data
Kalian mengalami masalah hipertermi, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan intoleransi aktivitas. Selanjutnya, saya persilahkan kepada anggota tim saya, Nurse Ganis dan Nurse Ilyas, untuk menjelaskan intervensi yang akan dilakukan kepada Tuan S. Baik, terima kasih. Intervensi yang akan kami lakukan untuk mengatasi hiperterminya yaitu 1. Observasi tanda-tanda vital. Rasionalnya, tanda-tanda vital merupakan acuan untuk mengetahui keadaan umum pasien. Yang kedua, berikan kompres hangat pada daerah dahi. Rasionalnya, untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Yang ketiga, berikan minum yang banyak, 1.500 sampai 2.000 cc atau sekitar 2,5 liter per 24 jam. Rasionalnya, peningkatan suhu tubuh meningkatkan penguapan tubuh, meningkat sehingga perlu diimbangi dengan asupan cairan yang banyak. Yang keempat, anjurkan klien menggunakan pakaian tipis dan menyerap keringat. Rasionalnya, untuk menjaga klien agar klien merasa nyaman, pakaian tipis akan membantu mengurangi penguapan tubuh. Yang kelima, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik dan antipiretik. Rasionalnya, antibiotik untuk mengurangi infeksi dan antipiretik untuk mengurangi panas. Untuk mengatasi masalah nutrisinya, intervensi yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, jelaskan pada klien dan keluarga tentang manfaat makanan atau nutrisi, rasionalnya untuk meningkatkan pengetahuan kalian tentang nutrisi sehingga motivasi untuk makan meningkat. Untuk yang kedua, memberi nutrisi dengan diet lembek atau lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang maupun menimbulkan banyak gas dan menghidangkan saat masih hangat. Rasional untuk mengingat asupan makanan karena mudah ditelan. Untuk yang ketiga, berikan makanan sedikit tapi sering, rasionalnya untuk menghindari mual muntah. Untuk yang keempat, sajikan makanan yang bervariasi, rasionalnya agar pasien tidak terasa bosan dan nafsu makan meningkat. Untuk yang kelima, anjurkan menjaga kebersihan oral atau mulut, rasionalnya untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut atau lidah dan dapat meningkatkan nafsu makan. Untuk yang terakhir, kolaborasikan dengan dokter untuk memberikan antasida, rasionalnya antasida mengurangi rasa mual dan muntah. Adapun intervensi dari masalah intoleransi aktivitasnya yaitu 1. Kaji keadaan umum pasien. Rasionalnya untuk mengetahui keadaan umum pasien dan kemampuan pasien dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, tingkatkan aktivitas sesuai toleransi. Bantu dalam melakukan latihan. Rasional tingkatkan toleransi terhadap aktivitas dan mencegah kelemahan. Yang ketiga, beri posisi yang nyaman. Rasionalnya agar klien istirahat dengan nyaman. Yang keempat, bantu aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, buang air. Rasionalnya untuk mengurangi kecemasan dan membatasi agar klien tidak terlalu lelah. Saya kira hanya itu intervensi yang sudah kami rencanakan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada ketua tim. Baik, itu tadi rencana yang akan dilakukan. Untuk selanjutnya, saya untuk Baik, terima kasih. Jadi Bu, demam tipoid itu penyakit infeksi bakteri yang menyerang sistem pencernaan, di mana kumannya masuk ke tubuh melalui makanan yang telah terkontaminasi oleh kuman tipoid. Biasanya, orang yang mengalami akan terjadi peningkatan suhu tubuh atau demam dan gangguan pada sistem pencernaannya seperti mual, muntah, hilang nafsu makan. Untuk memastikan apakah seseorang itu tipoid atau tidak, dengan dilakukan pemeriksaan darah. Makanya ketika pertama kali masuk rumah sakit, Tuan S diambil sampel darahnya untuk diperiksa. Oh iya Bu, jadi bagaimana jika sudah terkena demam tipoid, apakah bisa sembuh Bu? Iya, tentu saja bisa disembuh. Yang penting ibu dan pasien mau berobat dan berusaha untuk sembuh. Selain dirawat di rumah sakit, kan obat oleh dokter, pasien juga harus menjaga pola makannya. Tidak makan sembarangan yang bisa merangsang kerja usus. Tidak boleh makanan yang keras, kecut, asam, atau pedas. Harus makanan yang lunak dan mudah dicerna. Pasien juga harus banyak beristirahat, tidak boleh banyak bergerak. Biarpun nanti ketika sudah keluar dari rumah sakit, Tuan S harus tetap menjaga kesehatannya. Tidak boleh makan sembarangan dan tidak boleh banyak bergerak dulu dan tidak boleh terlalu capek. Mengerti, Bu? Baik Bu, saya mengerti.
Baik, tadi kita semuanya sudah mendengarkan intervensi dan penjelasan tentang penyakit yang diderita Tuan S. Dari teman-teman perawat, adakah yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada, Pak. Baiklah, kalau tidak ada, dari keluarga Tuan S sendiri, apakah sudah mengerti yang telah dijelaskan tadi? Dan mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada saya jika belum tahu. Tidak ada, Pak. Saya sudah mengerti. Baiklah, karena semuanya sudah jelas dan sudah paham semuanya, untuk ronde kali ini kita sudahi. Silahkan nanti para tim ronde untuk melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga Tuan S bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan semoga masalah pasien kita bisa segera atasi, amin. Saya akhiri, jika ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, ronde keperawatan telah selesai dilakukan. Anggota tim pun mulai melakukan tugasnya masing-masing. Baiklah, untuk yang selanjutnya, video tahap 2 ini ada role play tentang discharge planning. Mohon untuk disimak dengan anggota yang masih sama dengan perbedaan peran. Baiklah, untuk video yang kedua ini ada role play discharge planning. Silahkan disimak, semoga bisa bermanfaat. Ruang perawat pada pagi hari. Perawat pelaksana dan kepala ruangan sedang berdiskusi mengenai discharge planning yang akan diberikan kepada pasien Tuan S dengan diagnosa DHF. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya Ina sebagai perawat primer hari ini. Sebelumnya saya ingin menyerahkan formulir rencana discharge planning kepada pasien Tuan S di ruang melati. Dari hasil observasi kepada pasien, keadaan pasien Tuan S sudah membaik. Dari hasil lab rutin menunjukkan peningkatan trombosit dan hematokrit dan sudah dalam keadaan rentang normal. Selain itu, kondisi fisik pasien bagus, sudah tidak demam lagi dan tidak lemas lagi. Dari segi asuhan keperawatan, pasien sudah bisa pulang hari ini. Saya berencana untuk memberikan discharge planning kepada pasien Tuan S. Bagaimana pendapat Ibu? Apakah Ibu menyetujuinya? Mungkin Ibu bisa melihat format rencana discharge planning yang sudah saya buat. Kan pliflet yang bisa dibawa pulang oleh pasien. Baik, kalau begitu nanti kita diskusi lagi bersama dokter visit hari ini. Pagi hari di ruang melati, kamar 15, terbaring lemas pasien Tuan S dengan diagnosa DHF. Pasien sudah menjalani hospitalisasi selama seminggu di rumah sakit rutin oleh dokter bersama dengan kepala ruangan dan perawat pelaksana yang hari ini sudah mendingan, Suster. Saya sudah tidak demam lagi. Bagaimana hari ini akan ada kunjungan ya Pak dari dokter. Sepertinya Bapak akan dicek kondisi kesehatannya. Dari suster, kondisi Bapak sudah mulai membaik dan dari hasil laboratorium juga sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Bagaimana pola makannya Pak? Apakah pagi ini makannya habis atau hanya separuh? Untuk hari ini saya makan habis 1 porsi, Dok. Berbeda dengan kemarin-kemarin, makanya tidak habis karena saya merasa tidak enak untuk menelan makanan. Oh, kalau begitu sudah bagus ya pola makannya. Nanti lebih banyak minum air putih.
supaya tetap normal juga. Secara keseluruhan dari hasil pengamatan saya, Bapak sudah mengalami perkembangan kesehatan yang cukup baik. Hanya saja perlu banyak istirahat dulu dalam beberapa hari ya Pak. Baik Bapak, sekarang bisa istirahat kembali. Sebelum saya tinggalkan, apakah ada pertanyaan Pak? Belum ada pertanyaan, Suster. Baik, jika tidak ada, kami permisi ya Pak. Baik, Suster. Terima kasih. Di ruang perawat, dokter, kepala ruang, wakil kepala ruangan, perawat primer, dan perawat pelaksana berdiskusi mengenai keadaan pasien Tuan S dan rencana pemberian terapi selanjutnya. Dok, mengenai pasien Tuan S, sebaiknya bisa direncanakan untuk pulang saja. Dari hasil observasi yang dilakukan perawat, kondisi pasien semakin hari semakin membaik. Dan dari hasil laboratorium juga sudah menunjukkan peningkatan trombosit dan hematokritnya. Jika sudah normal, sebaiknya apa yang tidak direncanakan untuk pulang saja? Tadi juga saya sudah melihat hasil laboratoriumnya memang menunjukkan peningkatan, tapi ulangan dulu untuk lebih memastikan keadaannya. Begini dok, dari sisi asuhan keperawatan pasien sudah bisa membaik. Intervensi keperawatan yang diberikan juga sudah tercapai, dan hanya perlu untuk lebih banyak istirahat dan pemulihan saja di rumah. Tapi bagaimana nanti dengan keadaan pasien jika muncul demam lagi? Menurut saya pasien ini masih sedikit lemas dan masih perlu menjalani hospitalisasi. Kita tunggu saja sampai besok ya. Maaf dok, sebenarnya pada intinya pasien ini hanya memerlukan istirahat saja yang cukup untuk memulihkan kembali kondisi kesehatannya. Dan menurut kami itu bisa dilakukan di rumah. Mengingat pasien juga seorang pekerja yang pasti juga dia merasa tidak betah di rumah sakit. Iya dok, mengenai penanganan demam yang nantinya jika muncul lagi, kita sudah merencanakan discharge planning. Discharge planning ini nantinya akan diberikan edukasi kepada pasien mengenai yang perlu diperhatikan di rumah nantinya. Jika nanti demam pasien muncul lagi, akan diajarkan dengan teknik kompres hangat dan memperhatikan Ya keadaan dok, pasien. discharge planning ini nantinya akan diberikan oleh perawat-perawat yang bertugas hari ini. Ya, kalau begitu saya dan pastikan jika pasien juga sudah memahami apa yang harus dilakukan di rumahnya. Seperti itu. Ya, nanti akan diberikan leaflet yang berisi informasi penting. Ya dok, jadi bagaimana bisa dipulangkan pasien Tuan S hari ini? Baik, kalau begitu. Hasim. Oh, baik, terima kasih dari teman-teman semuanya. Inilah video yang kedua tentang metode keperawatan primer dan discharge planning. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan ataupun kata kekurangan berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.